Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Anggaran Biaya Variabel pada Perusahaan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Izafami Hoirulman Ramadan dengan NIM belakang 20, Satrio Diputro dengan NIM belakang 26, Farhan Bayaki dengan NIM belakang 31, Aris Sutanto dengan NIM belakang 32. Untuk pembahasan kali ini yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Pertama ada pendahuluan. Dalam perkembangan ekonomi, dunia usaha atau perusahaan terus berkembang dengan pesat di Indonesia. Kelangsungan suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi pendorong perusahaan seperti mesin, modal, biaya tetap, biaya variabel, persediaan barang dagang, persediaan bahan baku, dan juga terdapat tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu adanya sistem manajemen penganggaran akuntansi yang baik. Biaya yang digunakan sering berubah dikarenakan pola harga yang sering juga berubah. Perubahan biaya biasanya sebanding dengan tingkat atau rentang output yang ditargetkan. Target dari biaya yang dilakukan sendiri biasa menjadi pedoman bagi perusahaan untuk pengeluaran terhadap barang. Biaya variabel merupakan anggaran untuk pembuatan yang sebanding dengan output barang. Biaya variabel umumnya berubah secara proporsional sesuai dengan kuantitas output dalam produksi dan juga penjualan. Penetapan biaya variabel di awal mula produksi barang di suatu perusahaan produksi juga memiliki peran penting. Agar meraih profit dengan maksimal tentu perlu ditentukan dari seberapa besar biaya variabel yang digunakan. Apabila biaya variabel semakin besar, maka harga jual dari produk tersebut juga akan semakin besar. Maka dari itu perlu adanya penentuan biaya variabel secara cermat agar tidak terjadi kurang koordinasi antar divisi di suatu perusahaan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional. Yang berikutnya ada metode penelitian. Next. Pendekatan yang digunakan dalam paper ini adalah kualitatif, yaitu menjelaskan suatu kegiatan penelitian dengan melalui secara objektif terhadap suatu kenyataan subjektif yang diteliti. Dalam hal ini, sifat subjektivitas berlaku terhadap kenyataan yang diteliti. Dalam arti kenyataan tersebut dilihat dari sudut yang mereka teliti. Metode pada paper ini menggunakan studi pustaka atau library research, yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber yang relevan dengan data dan hasilnya akan dianalisis berdasarkan referensi tersebut. Next. Yang berikutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada anggaran variabel. Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan output driver aktivitas. Sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas relevan tertentu. Batas relevan adalah batas di mana biaya per unit tersebut tidak berubah, dikutip dari Maharani et al. Tahun 2022. Anggaran variabel merupakan sebuah perencanaan untuk pengeluaran biaya-biaya yang berkaitan dengan variabel suatu produk yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan tingkat kegiatan di masa yang akan datang. Penganggaran variabel dalam sebuah perusahaan dapat dipengaruhi dari beberapa faktor. Yang pertama ada biaya upah tenaga kerja tidak langsung, yang kedua biaya bahan baku, yang ketiga biaya pemeliharaan aktiva tetap, dan yang keempat ada biaya rumah tangga. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk penyusunan anggaran variabel. Penyusunan anggaran variabel bertujuan untuk pengawasan terhadap biaya-biaya pada bagian tertentu dalam perusahaan. Penyusunan anggaran variabel bentuk penyusunan yang dapat dibuat. Penyusunan tersebut dapat dibuat dalam berbagai bentuk, yaitu bentuk formula, grafik, dan tabel, menurut Purwanto ND. Next. Metode pemisahan biaya tetap dan variabel. Berikut ini adalah
berbagai metode dalam perpisahan biaya menurut Iris Utami dan Wulan tahun 2014. Yang pertama ada metode perkiraan langsung. Metode ini hanya dapat digunakan ketika keadaan tertentu di mana pada perhitungan tersebut unsur-unsur dalam biaya secara bentuk kuantitatif tidak dapat dilakukan karena ada suatu hal dan sebab tertentu. Ada beberapa keadaan yang memungkinkan untuk menggunakan perkiraan langsung. Di antaranya adalah yang pertama, divisi tertentu baru saja diciptakan atau didirikan, sehingga riwayat biaya tidak tersedia. Yang kedua, kegiatan yang tidak rutin dilakukan sehingga mengakibatkan timbulnya biaya yang besar pada perusahaan. Yang ketiga, ada aktiva baru yang digunakan sehingga biaya variabel produksi juga ikut berubah dan pola histori biaya tidak cocok lagi untuk di masa yang akan datang. Yang keempat, terjadi perubahan pola metode produksi. Yang kelima, terjadi perubahan manajemen di suatu perusahaan sehingga kebijakannya pun ikut berubah. Next. Yang kedua, ada metode tinggi rendah. Metode titik tertinggi dan terendah adalah suatu metode yang menghitung biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan dua titik yang berbeda, yaitu titik terendah dan titik tertinggi dalam periode yang dipilih. Metode ini tidak selalu menunjukkan jumlah biaya tertinggi atau terendah, karena dipilih berdasarkan aktivitas yang dipandang sebagai pemicu biaya menurut Sri tahun 2020. Yang ketiga ada metode diagram pencar. Metode ini menggunakan diagram pencar. Hal ini yang harus dilakukan pertama kali adalah mengumpulkan data dari historis biaya dari berbagai tingkat kegiatan. Kemudian dari data tersebut dapat dibuat diagram dalam grafik dua sumbu. Grafik dua sumbu ini ialah yang nantinya terdapat titik data yang mengelilinginya. Yang keempat, ada metode korelasi. Korelasi dalam hal ini menggunakan konsep statistika. Konsep ini nantinya akan ada hubungannya dengan variabel Y dan juga variabel X. Variabel Y dalam metode korelasi dapat mewakili dari jenis-jenis biaya. Kemudian pada variabel X, pada korelasi ini mewakili terhadap suatu bentuk satuan kegiatan. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan kepustakaan, anggaran variabel merupakan biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Dalam anggaran variabel memiliki tujuan yang penting pada perusahaan. Penggunaan anggaran variabel untuk dapat membuktikan seberapa jauh biaya dapat mengimbangi volume atau keluaran barang atau hasil. Karakteristik anggaran variabel yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, semi variabel. Metode pemisahan biaya ada 5 yaitu metode langsung, tinggi rendah, metode diagram pencar, metode korelasi, dan metode matematis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.